Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Lama Ajis. Saya Sakti Rana. Saya Ryan Muhammad Azani. Kami di sini akan menjelaskan metode pembelajaran. Yang pertama ada NAT, yang kedua ada talking stick, dan yang ketiga terakhir ini adalah bertukar pasangan. Simak videonya. Baik, di sini ada pengertian metode bertukar pasangan atau bisa disebut think, pet, share. Adalah salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa untuk bekerja sama secara berpasangan. Setiap pasangan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas tertentu, kemudian bertukar pasangan dengan kelompok lain untuk berbagi ataupun bertukar informasi, ide maupun pendapat. Metode ini mendorong interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa serta memperkuat pemahaman materi melalui diskusi berulang. Apa sih tujuan dari metode bertukar pasangan itu? Di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa melalui diskusi aktif. Yang kedua, memfasilitasi interaksi sosial sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar. Yang ketiga, membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir adalah membuat pembelajaran lebih dinamis, menyenangkan, dan tidak monoton. Langkah-langkah metode bertukar pasangan. Yang pertama, ada guru menjelaskan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, siswa itu dibagi menjadi pasangan untuk berdiskusi atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, setelah waktu diskusinya selesai, siswa diminta untuk bertukar pasangan dengan orang lain. Selanjutnya, siswa berdiskusi kembali dengan pasangan baru, menyampaikan hasil diskusi sebelumnya, dan menerima informasi baru dari pasangan barunya. Berikutnya, ada proses ini dapat diulang beberapa kali sesuai kebutuhan pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah sesi pertukaran selesai, guru mengajak siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan metode bertukar pasangan. Kelebihannya salah satunya itu meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan berbicara komunikasi siswa, kemudian memungkinkan siswa untuk mendapatkan berbagai sudut pandang terhadap suatu materi, menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan, dan yang terakhir ada mengurangi kejenuhan karena siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi juga saling berbagi informasi. Dan di sini ada kekurangannya yaitu memakan waktu yang cukup lama, terutama jika siswa dalam kelas itu banyak. Yang kedua, ada bisa terjadi ketidakseimbangan informasi jika ada siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi. Dan yang terakhir di sini ada pastinya membutuhkan pengawasan guru agar diskusi tetap fokus pada materi pembelajaran yang ada. Ya, di sini selanjutnya ada metode talking stick. Metode talking stick adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa menggunakan tongkat sebagai alat untuk bergiliran berbicara atau menjawab pertanyaan. Nah, di sini siswa yang memegang tongkat memiliki hak untuk berbicara, sedangkan siswa lainnya mendengarkan. Metode ini bertujuan untuk melatih keberanian siswa dalam berbicara di depan umum, meningkatkan partisipasi aktif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Nah, tujuan metode talking stick itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan antusiasme dan keberanian siswa untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menegangkan. Yang ketiga, melatih keterampilan kerja sama dalam kelompok. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri ketika siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau berbagi pendapat. Mereka melatih mentalitas untuk lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang menantang. Nah, di sini tuh ada langkah-langkah talking stick. Yang pertama, guru menyampaikan materi terlebih dahulu kepada seluruh siswa. Yang kedua, setelah itu guru memegang tongkat dan melemparkan kepada salah satu siswa secara acak. Yang ketiga, siswa yang menerima tongkat harus menjawab pertanyaan yang diberikan guru atau menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Yang keempat, jika siswa dapat menjawab dengan benar, tongkat akan diberikan kepada siswa lain secara acak. Yang kelima, proses ini diulang beberapa kali sampai berapa siswa mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Yang keenam, guru kemudian menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tambahan penjelasan jika diperlukan. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan metode talking stick. Nah, kelebihan itu pertama, membantu siswa lebih fokus dan siap belajar karena tidak tahu kapan mereka akan mendapatkan giliran berbicara. Yang kedua, melatih keberanian berbicara di depan kelas. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, kekurangannya itu yang pertama, bisa membuat siswa pemalu merasa tertekan dan takut untuk berbicara. Yang kedua, tidak semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama jika waktu yang terbatas. Yang ketiga, bisa terjadi ketidakseimbangan pemahaman jika ada siswa yang belum siap atau kurang menguasai materi. Selanjutnya ada metode NHT atau Numbered Head Together. Ini adalah teknik pembelajaran kooperatif yang membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Nantinya setiap anggota kelompok diberikan nomor dan selanjutnya guru mengajukan pertanyaan kepada kelompok tersebut. Anggota dengan nomor tertentu bertugas menjawab pertanyaan atas nama kelompoknya. Jadi guru hanya memanggil satu nomor, jadi hanya satu siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru tersebut untuk mewakilkan kelompoknya. Metode ini mendorong tanggung jawab individu sekaligus kerjasama kelompok untuk memahami materi secara mendalam. Lalu tujuan metode NHT itu apa sih? Tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman akademik siswa melalui diskusi kelompok, mengajarkan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan bersama, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang teman-teman, melatih keterampilan sosial seperti berbagi tugas dan mendengarkan. Tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan keaktifan siswa dengan mendorong semua anggota untuk siap berpartisipasi. Selanjutnya, ada langkah-langkah metode NHT. Yang pertama, guru harus menjelaskan materi pelajaran di depan kelas. Yang selanjutnya, siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang dan diberi nomor yang nantinya itu harus diletakkan di kepala mereka masing-masing. Selanjutnya, guru mengajukan atau memberikan pertanyaan atau tugas kepada seluruh kelompok. Lalu, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari jawaban. Kelompok menentukan jawaban terbaik secara bersama-sama. Selanjutnya, guru memanggil nomor secara acak dan siswa dengan nomor terpanggil tersebut harus menjawab. Selanjutnya, anggota dengan nomor yang sama di kelompok lain itu juga boleh memberikan pendapat lain. Jadi, nggak hanya satu kelompok yang boleh menjawab, namun kelompok lain itu juga boleh memberikan pendapat atau jawaban lain. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan dan penjelasan tambahan setelah diskusi selesai. Yang terakhir, ini adalah langkah-langkah opsional, yaitu guru memberikan poin atau reward untuk jawaban terbaik.
kelebihan dan kekurangan metode NHT. Kelebihan dari metode NHT ini, yang pertama, semua siswa terlibat dalam diskusi karena mereka harus siap ketika nomor mereka dipanggil. Yang kedua, mendorong kerjasama dan tanggung jawab kelompok. Kelebihan selanjutnya, mengurangi dominasi siswa tertentu dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk aktif. Dan kelebihan yang terakhir, membantu siswa berpikir kritis karena mereka itu harus benar-benar memahami jawaban sebelum menjelaskan. Lalu, kekurangan metode NHT yaitu yang pertama, jika tidak terkontrol, ada kemungkinan beberapa anggota kelompok itu tidak aktif berdiskusi. Kekurangan yang kedua, bisa memakan waktu cukup lama jika jumlah kelompoknya itu banyak. Dan kekurangan yang terakhir, jika siswa kurang memahami materi, mereka itu bisa merasa tertekan saat dipanggil untuk menjawab. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.